Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan masuki praktikum 21, yaitu explicit cursor. Menulis explicit cursor. Tujuan: setelah menyelesaikan materi ini, kamu diharapkan dapat dapat mencapai tujuan, yaitu membedakan antara implisit dan explicit cursor. Dapat mengerti kapan dan mengapa untuk menggunakan explicit cursor, menggunakan PLSQL dengan record yang bervariasi, menulis kursor for loop. Tentang kursor, setiap penulisan SQL yang dieksekusi oleh Oracle Server memiliki kursor yang tersendiri yang sesuai dengan memiliki kursor tersendiri yang terdiri dari implicit kursor yang mendeklarasikan semua HTML dan PLSQL serta select statement, pernyataan select. Explicit kursor yaitu mendeklarasikan dan memberikan nama sesuai user tersebut. Contoh dari explicit cursor, fungsi explicit cursor. Bahkan dari kontrol explicit cursor, yaitu pertama-tama membuat declare, yaitu dengan buat blok SQL mengidentifikasi dari set-set yang aktif, mengambil baris tabel saat itu ke dalam variabel. Yang kedua, menguji keberadaan dari baris tersebut, kembali ke fetch if, kembali ke fungsi if di mana tempat itu ditemukan, dan close, yaitu mengeluarkan aktif set yang telah dibuat. Controlling explicit cursor, membuka kursor, menunjuk sebuah baris, menutup kursor, mendeklarasikan kursor. Contoh sintak. Dengan catatan, di sini contohnya seperti ini, namun dengan catatan tidak memasukkan klausa into ke dalam pendeklarasian kursor. Jika proses baris itu sesuai dengan jika proses baris tersebut dalam sekuensi yang khusus, maka diperlukan order by klausa di dalam query tersebut. Contoh: membuka kursor. Contoh sintak: membuka kursor untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasi set yang aktif. Jika query kembali tanpa adanya baris dan tanpa adanya pengembalian, jika query kembali tanpa adanya baris, maka tidak ada pengembalian yang dinaikkan. Menggunakan atribut kursor untuk menguji apakah hasilnya sesuai dengan yang dipilih. Memilih data dari kursor. Contoh sintak: mengambil nilai baris ke dalam variabel, memasukkan beberapa nomor variabel, menyamakan setiap variabel untuk
untuk menyamakan pada kolom sesuai dengan posisinya. Menguji untuk melihat apakah kursor mengandung beberapa baris. Contoh, menutup kursor. Contoh sintaks. Menutup kursor setelah selesai dalam pemrosesan pada baris. Membuka kembali kursor jika diperlukan. Tidak menunjuk data dari kursor setelah kursor tersebut ditutup. Atribut eksplisit kursor. Mendapatkan informasi status tentang kursor, yaitu dari atribut isOpen, notFound, found, dan nowFound. Tipenya di atas kepala boolean, dan number. Deskripsinya mengevaluasi jika benar jika kursor tersebut terbuka. Mengevaluasi jika benar jika kebanyakan poin-poin yang dipilih tidak kembali pada sebuah baris. Mengevaluasi jika benar yang dimana pemilihan kembali ke sebuah baris dengan komplement not found. Mengevaluasi total number of mengevaluasi jumlah dari baris yang kembali. isOpen atribut modulus isOpen memilih baris-baris yang hanya ketika kursor tersebut terbuka. Menggunakan modulus isOpen atribut modulus isOpen sebelum menampilkan sebuah penunjukan untuk mengetes apakah kursor tersebut terbuka. Mengontrol banyaknya poin pemilihan atau penunjukan. Beberapa proses dari suatu baris dari eksplisit kursor menggunakan sebuah perulangan. Pemilihan sebuah baris setiap iterasi menggunakan atribut eksplisit kursor untuk menguji apakah setiap penunjukan tersebut sukses. The modulus notFound dan modulus notFound atribut menggunakan kursor atribut untuk mengembalikan sebuah kolom sebenarnya. Menggunakan modulus notFound kursor untuk mengusahakan kapan perulangan exit tersebut. Contoh, kursor dan record. Proses pada baris yang aktif pada nilai-nilai dengan pemilihan suatu nilai ke dalam record. Contoh, kursor for loops. Contoh sintaks. The kursor for loop adalah suatu jalan pintas untuk memproses eksplisit kursor. Jika eksplisit terbuka, fetch and exit and close muncul. The record adalah kemudahan dalam mendeklarasikan. Mencetak list pada employees di mana
bekerja untuk sales department. Kursor for loop menggunakan subquery. Tidak diperlukan pendeklarasian kursor. Contohnya, ringkasan. Pada pelajaran ini kamu seharusnya telah mempelajari membedakan kursor tipe, yaitu implicit kursor yang menggunakan semua DML statement and single row queries. Explicit kursor menggunakan banyak query dari 0 1 atau lebih banyak pada suatu kolom. Manipulasi explicit kursor mengevaluasi status kursor dengan menggunakan kursor atribut menggunakan kursor for loops. Praktikum. This practice cover pada latihan pemantapan. This cover the following topic. Deklarasikan dan menggunakan explicit kursor untuk query baris pada query sebuah tabel, menggunakan kursor for loop, menggunakan kursor atribut untuk mengecek status kursor.